Ibu bapak dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat kan Bapak Ibu? Saya percaya kita semua selalu Tuhan lindungi dan Tuhan jagai, sehingga kita semua selalu dalam perlindungan dan kesehatan yang Tuhan karuniakan. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, mengawali renungan kita pada hari Minggu ini, saya mau menceritakan satu cerita kecil tentang pasangan suami istri yang baru saja pulang dari ibadah Hari Raya Natal di gerejanya. Ya, Natal memang masih jauh, tapi ini cerita dari suasana Natal di tahun-tahun yang lalu. Jadi ada suami istri yang pulang dari ibadah Hari Raya Natal di gerejanya. Gerejanya mengadakan kebaktian, ibadah yang meriah, semacam KKR begitu, dan mereka mengundang bintang-bintang tamu, dan salah satu di antaranya adalah penyanyi muda yang sangat berbakat. Nah, sepulang dari ibadah itu, suami istri ini kemudian bercakap-cakap, dan sang istri kemudian memuji penampilan sang penyanyi muda yang cantik dan berbakat tadi. Dia mengatakan kepada suaminya, "Pak, tadi yang nyanyi Oh Holy Night itu bagus banget ya, suaranya indah sekali." Lalu si suami menjawab, "Oh, maksud mama Theodora Florencia Alicia Inkiriwang ya?" "Loh, papa kok hafal sekali namanya? Padahal namanya panjang sekali," kata si istri. "Iya dong ma, kan papa sudah follow IG-nya. Nih, mama sudah follow IG-nya belum?" "Iya sih pak, memang bagus ya suaranya. Tapi papa tuh loh, nama sepanjang itu kok ya bisa hafal?" "Nah, sekarang mama mau tanya," kata sang istri. "Mau tanya apa mah?" kata suaminya. "Papa masih ingat nggak apa isi khotbah Natal dari Pak Pendeta tadi?" "Apa ya mah?" "Papa lupa," kata sang suami. Sang istri mengatakan, nama penyanyi yang cantik, berbakat, suara bagus, suara emas, namanya sepanjang itu papa hafal. Khotbah pendeta papa nggak ingat. Gimana sih? Nah, ini cerita kecil saja Bapak Ibu yang menggambarkan bahwa terkadang kita hanya mau mendengarkan dengan baik dan mau mengingat dengan baik sesuatu yang memang kita sukai, sesuatu yang memang masuk ke dalam pikiran dan hati kita, sesuatu yang kita simpan dan kita anggap indah atau kita anggap menyenangkan. Atau justru sebaliknya, kadang-kadang pikiran kita justru dipenuhi dengan ingatan tentang hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Tidak heran kalau kemudian banyak orang yang hanya mau mendengarkan apa yang bagus-bagus saja, atau sebaliknya banyak orang yang hidupnya dicekam oleh kekhawatiran karena mengingat hal-hal yang buruk-buruk saja. Pikiran dan hati kita itu ibarat tanah di sebuah ladang. Kalau tanah itu baik, maka apa yang ditanam di atasnya akan bisa bertumbuh dengan baik. Sebaliknya, kalau tanah itu buruk, kalau pikiran dan hati kita tidak baik, maka kemungkinan juga apa yang kita dengar, apa yang kita terima tidak bisa bertumbuh dengan baik. Nah, sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus kepada orang banyak dan juga kepada para muridnya yang menceritakan kisah tentang seorang penabur yang menabur benih, sebenarnya mau bicara tentang pikiran dan juga hati manusia yang bagaikan tanah itu. Sang penabur membawa benih yang tentu saja sudah pasti maksudnya hendak dia sebarkan di tanah yang baik. Tidak ada penabur yang mau menabur di pinggir jalan. Tidak ada penabur yang dengan sengaja menaburkan benihnya di tanah yang penuh semak duri atau penuh bebatuan. Pasti seorang penabur membawa dan menaburkan benih di tanah yang baik. Tetapi toh, dalam cerita Yesus, benih itu juga jatuh di pinggir jalan. Benih itu juga jatuh di tanah berbatu-batu. Benih itu juga jatuh di tanah yang penuh semak duri.
Dan pada akhirnya, sebagaimana dimaksudkan, benih itu juga disebarkan di tanah yang baik. Dan sungguh menarik saudara, karena Yesus menggunakan perumpamaan tentang benih yang jatuh di 4 jenis tanah ini untuk menggambarkan hati dan pikiran manusia ketika menerima firman Tuhan. Yang perlu kita ingat saudara, bahwa keempat jenis tanah yang Yesus gambarkan dalam perumpamaannya itu menggambarkan orang-orang atau pikiran dan hati orang yang menerima firman Tuhan. Perhatikan ini. Keempat jenis orang itu sama-sama menerima, sama-sama mendengarkan, sama-sama membaca firman Tuhan. Perbedaannya bukan pada apakah mereka mendengarkan atau tidak mendengarkan. Bukan soal mereka menerima atau tidak menerima, tetapi bagaimana pikiran dan hati mereka merespons benih yang ditanam itu, atau benih yang jatuh ke atasnya itu. Nah, sahabat-sahabat terkasih, pada bagian pertama Yesus menggambarkan bahwa benih itu terjatuh di tepi jalan. Tentu saja tidak dikehendaki oleh si penabur, tapi ada benih yang toh jatuh di jalan. Dan Yesus katakan benih itu juga bertumbuh, tetapi karena tanahnya tipis dan karena memang benih itu tidak dimaksudkan di sana, dia kemudian tidak bisa bertumbuh secara baik. Benih yang jatuh di jalan itu kemudian tidak bisa bertumbuh karena kemudian justru benih-benih itu dirampas oleh burung, oleh binatang, sehingga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan ini menggambarkan orang yang mendengar, menerima firman Tuhan, tapi sama sekali tidak berusaha untuk memahami, tidak berusaha untuk mengerti firman itu. Mendengarkan firman saja ternyata saudara tidak membuat iman kita bertumbuh. Jadi perhatikan ini saudara, dan mari kita berhati-hati. Sekedar mendengarkan, sekedar membaca firman Tuhan saja tidak membuat iman kita bertumbuh. Perlu ada sesuatu yang lain. Nah, pada jenis tanah yang kedua, yaitu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, digambarkan oleh Yesus sebagai orang yang mendengarkan firman, mendengarkan, menerima, membaca, dan menerimanya dengan gembira, tetapi tidak membiarkan firman itu bertumbuh di dalam hatinya. Jadi ini model orang yang ini rupanya saudara, model orang yang emosional, model orang yang easy going, orang yang kalau datang ke KKR misalnya, dia orang yang sungguh berapi-api dan luar biasa, tetapi sepulang dari KKR itu tidak ada yang tersisa dalam pikirannya. Mungkin sama dengan si suami dalam cerita di awal khotbah saya ini tadi. Orang yang menerima firman dengan gembira itu baik. Kalau saudara tidak menerima firman Tuhan dengan gembira, kalau saudara tidak membaca firman Tuhan dengan sukacita, maka proses berikutnya tidak bisa terjadi. Jadi jangan salah saudara, menerima firman Tuhan dengan gembira itu juga baik, tetapi tidak cukup. Tidak cukup hanya sampai di situ saja. Perlu ada tahap berikutnya. Apa tahap berikutnya? Nah, saudara-saudara terkasih, pada jenis tanah yang ketiga, ini sebenarnya mirip dengan yang kedua, tapi sisi yang lain begitu ya. Benih yang jatuh di tanah yang ada di tengah semak duri adalah orang yang mendengar firman, membaca dan menerima firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Persoalannya sebenarnya bukan di kekayaan, persoalannya sebenarnya bukan di dunia ini, tapi persoalannya adalah ada di kekhawatiran. Persoalannya adalah
seseorang tertipu daya oleh kekayaan. Jadi ini tipe orang yang, kalau tadi yang kedua adalah orang yang emosional, sekedar sukacita, sekedar senang mendengarkan firman Tuhan tapi tidak berusaha memahaminya secara mendalam. Tipe yang ketiga ini adalah justru orang yang pengertian akan firman Tuhannya rupanya terhimpit, tertindih oleh sesuatu yang tidak semestinya ada dalam pikiran dia, yaitu kekhawatiran tentang kehidupannya di dunia, atau juga kebingungannya tentang apa yang dia miliki di dunia ini. Nah, saudara-saudara terkasih, kekhawatiran memang bisa menghimpit kita dan membuat kita, melumpuhkan kita dari pengertian tentang firman Tuhan. Ketika Tuhan katakan damai sejahtera buat kita, damai sejahtera buatmu, tapi kemudian kita melihat dunia di sekitar kita, melihat penderitaan, kesengsaraan, lalu kemudian kita menjadi khawatir, kita menjadi overthinking, kita menjadi orang-orang yang tidak memikirkan apa yang seharusnya kita pikirkan. Pendeta Ribka pernah berkhotbah tentang ini beberapa minggu lalu. Kalau kita memikirkan perkara yang tidak semestinya kita pikirkan, maka itu juga akan menghimpit pengertian kita tentang firman Tuhan. Nah, lalu bagaimana? Bagaimana seharusnya kita menyikapi firman Tuhan yang kita terima? Sahabat-sahabat terkasih, Yesus memberikan satu model bagaimana respons orang percaya terhadap firman Tuhan akan membuat firman itu bertumbuh dalam dirinya. Yesus mengatakan pada ayat ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Apa yang Yesus maksudkan? Yang Yesus kehendaki, saudara, adalah ketika kita menerima firman Tuhan, entah dalam pembacaan pribadi kita setiap hari, entah ketika saudara bersama dengan grup di WA, grup dimanapun, melakukan pembacaan bersama-sama firman Tuhan, entah ketika saudara PA, entah ketika saudara sarasehan atau beribadah, dan saudara menerima firman Tuhan, maka Yesus mengajak, mari jangan berhenti sampai di situ. Karena itulah kalau saudara perhatikan, setiap kali saudara menjalani ibadah online selama wabah ini, saudara perhatikan sesudah khotbah biasanya ada satu slide. Apa yang dikatakan oleh slide itu? Slide itu mengatakan, sharingkanlah bersama dengan keluarga tentang firman Tuhan yang sudah diterima atau khotbah yang sudah disampaikan. Inilah yang Yesus maksudkan. Mari saudara kita melangkah lebih jauh dari sekedar orang Kristen yang membaca dan tahu firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang benar-benar paham akan firman Tuhan. Saya mengingat bahwa kata asli mengerti dalam ayat 23 dalam bahasa Yunaninya punya arti bukan sekedar mengerti dalam arti tahu, bukan sekedar mengerti dalam arti tahu apa yang dimaksudkan oleh kata-kata atau kalimat, tetapi yang dimaksudkan oleh penulis Injil Matius dengan kata mengerti adalah benar-benar paham. Kata yang digunakan untuk mengatakan kata mengerti punya arti bahwa orang itu mengetahui seluk-beluk apa yang dibacanya. Artinya mengetahui secara mendalam apa yang diterimanya. Sahabat-sahabat terkasih, dengan demikian Yesus mau katakan kepada kita, ketika saudara menerima firman Tuhan, dimanapun saudara menerima firman Tuhan itu, mari saudara jangan berhenti pada tahu. Kalau saudara membaca firman Tuhan, ambillah waktu untuk menstudi, ambillah waktu untuk mempelajari firman Tuhan.
Ambillah waktu untuk mendalami firman Tuhan itu. Karena apa? Karena ketika firman Tuhan itu saudara pahami betul, saudara dalami betul, maka dari sana akan muncul kebenaran yang akan menuntun kehidupan saudara. Dari sana akan muncul satu kerikma, akan muncul satu pesan yang akan memimpin kehidupan saudara. Layaknya bangsa Israel yang menjelang kepulangan dari pembuangan di Babel. Nabi Yesaya dalam Yesaya 55 menggambarkan bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan yaitu janji kepada bangsa Yehuda bahwa mereka akan kembali ke Yerusalem tidak mungkin gagal. Begitu kata Allah kepada Nabi Yesaya. Allah menggambarkan firman-Nya, janjinya seperti air yang turun membasahi tanah, menyuburkan tanaman, dan kemudian tanaman yang subur itu menghasilkan makanan bagi manusia. Begitulah firman Tuhan yang bertumbuh, dipahami, dimengerti, dan sungguh-sungguh didalami. Dia tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Nah, sahabat-sahabat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita diajak, kita diingatkan, mari kita menjadi orang Kristen yang bukan sekedar membaca Alkitab, bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan. Karena kalau mendengarkan bisa saja masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tetapi kita juga diajak untuk menjadi orang-orang percaya yang memahami, yang mendalami, yang berusaha menggali kebenaran dari firman Tuhan. Jangan puas ketika saudara sudah membaca firman Tuhan, tapi dalamilah firman itu sampai saudara menemukan apa pesan yang hendak Tuhan sampaikan, apa kerikma yang hendak Tuhan berikan kepada saudara, apa tuntunan ilahi yang hendak Tuhan berikan kepada saudara untuk menjalani kehidupan. Sehingga kata-kata firman Tuhan berubah, bukan hanya kalimat, bukan hanya kata-kata, tapi firman Tuhan itu mewujud menjadi kuasa yang menghidupkan kehidupan saudara dan juga menghidupkan kehidupan sesama. Selamat belajar terus, selamat belajar terus menggali, memahami, dan mendalami firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan kita semua. Amin.